Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini pelajaran kita yaitu tema 1 sub 2 pelajaran 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu untuk bahasa Indonesia. Yang untuk matematika yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Yang ketiga tentang SPDP yaitu dinamika gerak tari. Dinamika atau macam-macam gerak, ya, jenis gerak, bentuk gerak. Untuk itu kita mulai saja ke buku paket. Oke, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian buka halaman 51. Itu ada bacaan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Kami ulangi, sejak di dalam kandungan. Setelah itu lahir. Pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Lihat gambar pertumbuhan manusia. Masih di bedong atau dibungkus dengan kain sarung. Masih bayi ini. Terus jadi anak-anak. Mungkin jadi TK, ya, atau umur sebelum ke SD, ya, umur 5 tahun, 4 tahun. Kemudian SD, remaja. Kemudian selanjutnya akan jadi remaja dan dewasa. Oke, pada waktu digendong, ya, di bedong masih. Perhatikan gambar 52. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Oke, ya, pada waktu kecil Udin masih digendong mamanya. Kemudian berikutnya Udin merangkak sendiri, ya, itu belum berjalan. Selanjutnya Udin bisa dilatih berjalan oleh ibunya dengan cara ditatih atau dipegang tangannya baru disuruh jalan. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah seperti tadi, yaitu pertama bayi masih digendong, kemudian belajar merangkak dan dilatih berjalan. Kemudian, ya, sudah berlatih, kemudian dia bisa duduk, yaitu sedang minum susu. Sudah remaja bisa makan sendiri di meja. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini, sampai remaja tadi, yaitu dari atas tadi sudah, ya. Kalian boleh oret-oret di buku tulismu, ya. Pertama-tama bayi digendong oleh ibunya, dapat merangkak, dilatih berjalan, bisa duduk, bisa minum susu sendiri duduk. Kemudian setelah remaja sudah bisa makan di meja sendiri. Oke, apakah kamu mengalami perubahan dan perkembangan seperti Udin? Tentu saja iya, ya. Oke. Terus halaman 53. 53. Oke, itu sama saja, yaitu tentang
coba mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir ya. Saya kira itu jelas ya, seperti cerita Udin ya. Oke. Kalau kalian mau latihan, halaman 52, lakukan kegiatan wawancara kepada orang tuanya, merupakan di orang tuanya di rumah untuk mendapatkan informasi tentang informasi tersebut, tentang ya pertanyaan-pertanyaan seperti pada pertanyaan di atas ya. 1 sudah jelas tadi ya. Terus 1 ditulis di situ, kami lahir bayi. Nomor 2, kemudian bisa belajar merangkak. Ketiga, bisa dilatih untuk berjalan. Keempat, bisa duduk. Kelima, bisa makan di meja sendiri. Oke, itu kalian boleh dicatat-catat di buku tulismu halaman 53. Jadi hasil pertanyaan ini kalian juga boleh dimasukkan ke dalam jawaban halaman 53. Sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian untuk keterampilan yaitu berbagai contoh gerakan ya. Berbagai contoh gerakan kuat dan gerakan lemah pada saat menari ya tuh. Coba ini ya, ini SPDP. Ya. Yaitu tadi dikatakan oleh Pak Guru dinamika gerak tari. Yang pertama ya, cukup gerakan pertama yaitu gerakan angkat tangan kanan, lalu kiri, kanan, kiri, dan seterusnya. Gerakan kedua tangan turunkan kami ulangi, gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan ya. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Tuh gambarnya ya. Tuh. Itu gerakan kedua. Oke, buka halaman 56. Ya. 56. Gerakan ketiga yaitu rentangkan kedua tangan, itu lihat kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf O. Itu gerakan ketiga. Gerakan keempat yaitu gerakan memutar pergelangan tangan, kemudian berlahan-lahan. Ya, berlahan-lahan apa? Gerakan apa? Kamu ulangi. Gerakan keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara berlahan-lahan. Lihat gambarnya ya. Jadi gelangan tangan diputar-putar dengan pelan. Yang kelima, nah itu ya kelima, yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu kembalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi dengan arah yang berbeda. Oke, tuh. Nah, dari sini ya, kami ulangi itu. Kelima itu mengacungkan tangan ke depan, sudah dengan kuat. Kemudian membalikkan kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangannya dibalik. Ya. Dengan arah yang berbeda. Yang keenam bagaimana? Yaitu bertepuk tangan
tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai ke kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir bisa 10 jari, ya. Oke, itu tentang macam-macam atau dinamika gerak tari untuk kalian, ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran matematika. Oke. Bagaimana tadi di matematika? Yaitu sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Cacah itu apa? Cacah ya dicacah. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan cacah, ya. Bilangan biasa. Ya, bilangan biasa. Oke, boleh juga dari 0, ya. Dari 0, 0, 1, 2. Ya, jadi kalau bilangan 0 ya bilangan cacah. 1 bilangan cacah, 2 bilangan cacah, 10 bilangan cacah. Itu hanya nama bilangan saja, ya. Nanti di kelas berikutnya ada namanya bilangan asli, ya. Bilangan asli berapa? Ya, saya kasih tahu sebelumnya. Bilangan asli ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Kok sama Pak dengan bilangan cacah? Ya sama, hanya sebutan saja. Ya, mari kita mencoba. Perhatikan halaman 59. 2653 ditambah 3302. Berapa? Nah, caranya lihat, yaitu satuannya dulu. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, ratusan ditambah ratusan, ribuan ditambah ribuan, seperti pelajaran kemarin, ya, sub 1 tentang pengurangan dari bilangan satuan dulu dikerjakan, ya. Kalian sudah bisa, ya. Nah, ini kalian boleh ya mencatat-catat di buku catatanmu, itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, ya. Oke, jelas? Saya ulangi lagi dari depan. Bagaimana cara atau teknik, ya, dengan operasi hitung bilangan cacah. Nah, ini ya bilangan cacah dengan teknik yang pertama, yaitu teknik menyimpan. Nanti bilangan yang kedua yaitu dengan teknik kami ulangi lagi. Yang pertama tanpa teknik menyimpan, yang kedua tanpa teknik menyimpan. Ya, caranya persis seperti kemarin pelajaran sebelumnya, pelajaran kemarin tentang ada teknik penjumlahan, pengurangan dan tanpa menyimpan, tanpa meminjam, ya. Sekarang menyimpan, bukan meminjam, ya. Teknik menyimpan. Kemarin teknik meminjam, ya. Jelas? Saya ulangi lagi. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Wah, salah terus nih. Mirip ya dengan penjumlahan. Menyimpan 3 ditambah 2, 5 dan seterusnya, ya. Oke. Yang cara yang kedua yaitu dengan teknik menyimpan. Pertama tanpa menyimpan, yang kedua dengan teknik menyimpan. Contohnya ini, ya. 0 ditambah 0, 0 ditambah 0, 2 ditambah 9, berapa 2 ditambah 9? 11, berarti 1 ditulis, satunya disimpan, dijumlahkan dengan angka 1 ribuan, menjadi
2 ditambah 2 4, jadi 4.000 ini ya. Oke, jelas tuh caranya. Nah, itu yang teknik menyimpan. Oke ya, kalian boleh dicoba di buku latihanmu. Saya kira cukup sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.